Petirtaan Belahan terletak di Dusun Belahan Jowo, Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Lokasi petirtaan ini berada di pinggir jalan desa yang menghubungkan antara Desa Jeruk Purut dan Desa Wonosunyo. Petirtaan ini dibuat dengan bahan batu andesit dan sebagian besar dari bata. Bentuknya sekarang hanya terdiri dari dinding berdenah letter L dan sebuah kolam. Kolam berbentuk 4 persegi panjang dengan dinding kolam dari batu andesit. Dasar atau lantai kolam yang juga terbuat dari batu andesit, tetapi sebagian telah terlepas. Dinding sebagian besar tersusun dari bata. Dinding barat terbagi menjadi 2. Dari dasar kolam hingga sekitar 70 cm ke atas merupakan susunan batu andesit dan selebihnya merupakan tatanan bata. Bagian belakang dinding barat petirtaan ini susunan batanya telah banyak yang melesat. Pada bagian depan dinding barat ini terdapat 3 relung yang meruncing ke atas. Relung selatan digunakan untuk meletakkan arca Dewi Laksmi, sedangkan relung utara digunakan untuk meletakkan arca Dewi Sri yang memancurkan air dari kedua payudaranya. Sedangkan di tengah antara keduanya terdapat relung dengan bentuk yang sama tetapi berukuran relatif kecil. Relung ini setengahnya telah ditutup dengan susunan bata dan di bawahnya terdapat 2 batu andesit berbentuk persegi. Di sebelah relung arca Dewi Sri terdapat relief berupa seorang laki-laki memakai sorban, berperut buncit, memakai upawita dan dikelilingi oleh hiasan sulur di kanan dan kirinya. Dinding selatan berukuran tingginya 3 meter, lebar 8,5 meter dan tersusun dari bata. Sedang dinding barat lebarnya 6 cm, tingginya 3,5 cm. Kolam berukuran lebar 4,5 meter dan panjangnya 6 meter, kondisi batanya telah banyak yang patah dan susunannya tidak rapi lagi. Bagian belakang dinding menempel pada tanah tebing di sampingnya. Dari dinding tersebut merembes air yang mengalir menuju kolam. Debit air yang keluar dari dinding tersebut terlihat lebih besar dari sumber air yang keluar dari arca Dewi Sri. Bahkan untuk menyalurkannya ke kolam dipasang sebuah pipa besi. Petirtaan yang dikenal juga dengan nama Sumber Tete ini tidak memiliki inskripsi angka tahun yang bisa dijadikan penanda awal pembangunannya. Karena itu berkembang beberapa pendapat tentang kedudukan petirtaan ini dalam kronologi sejarah Jawa. Rover menyatakan bahwa petirtaan ini merupakan pendarmaan air langga dengan arca perwujudannya berupa Wisnu naik Garuda. Pendapat Rover ini didukung oleh N.G. Krum dan Staterhim. Terdapat sebuah kronogram berupa relief kala yang oleh Staterhim relief tersebut dibaca Chandra Resi Rahu atau 971 Saka atau 1049 Masehi yang bertepatan dengan wafatnya Air Langga. Selain itu, keberadaan arca Wisnu yang digambarkan duduk di punggung Garuda sekarang disimpan di unit pengelolaan informasi Majapahit di Trowulan dianggap oleh Krom sebagai arca perwujudan Air Langga. Pendapat kedua dikemukakan oleh Racing. Menurutnya, Belahan merupakan kolam suci yang terdapat dalam sebuah komplek bangunan suci di Penanggungan. Tempat suci lainnya adalah pendarmaan Rakyan Bawang yang terletak di atas bukit sebelah selatan Belahan. Tapi sayangnya bangunan tersebut kini tidak ada lagi. Menurut Racing, Air Langga setelah meninggal disebut dengan nama Bataran atau Siwa. Maka seharusnya arca perwujudan Air Langga adalah arca Siwa. Ia menyatakan bahwa jika arca Wisnu duduk di punggung Garuda berasal dari Belahan, maka arca itu harus sesuai jika ditempatkan pada relung dangkal di tengah dinding belakang yang kosong. Akan tetapi ukuran arca itu terlalu besar untuk relung dinding belakang yang lebih sempit. Artinya, arca Wisnu tersebut berasal dari tempat lain. Dalam prasasti Cunggrang 929 Masehi yang dikeluarkan oleh Pusendok yang berada di sekitar 5 km di timur laut Belahan menyebutkan tentang 3 bangunan yang berada di Gunung Pawitra atau Penanggungan. Ketiganya adalah Dharma Rama, Prasada Singlunglung sebagai tempat pendirmaan Rakyan Bawang, dan Sang Hyang Tirta Pancuran. Bangunan terakhir inilah yang diidentifikasi sebagai pertirtaan Belahan. Pendapat yang ketiga yang lebih baru diungkapkan oleh Agus Arismunandar. Dari hasil analisisnya terdapat bahan berbentuk dinding dan seni arca yang terdapat di Belahan menunjukkan bahwa gaya tersebut berasal dari masa yang lebih muda dari masa Empu Sendok. Agus Arismunandar berkeyakinan bahwa Belahan sejatinya dibangun pada masa Majapahit atau abad ke-14.
Ciri-ciri arca sebagaimana yang dimiliki oleh dua arca dewi di belahan adalah hal yang lazim dijumpai pada arca-arca zaman Majapahit abad ke-14 Masehi. Lagi pula, ukuran tinggi arca-arca dewi di belahan kurang lebih sama dengan arca Parwati dari Candi Grimbi dan juga arca Hara-Hara dari Simping, yaitu sekitar 2 meter. Garis-garis yang keluar dari kepala arca juga dijumpai pada arca Hara-Hara, Parwati, dan arca-arca perwujudan zaman Majapahit lainnya, bahkan yang berasal dari abad ke-15 Masehi. Garis-garis itu hendak menyatakan kesucian tokoh arca yang disebut dengan sinar Majapahit. Pada arca-arca zaman sebelumnya tidak pernah dijumpai adanya garis-garis sinar seperti itu. Pita-pita yang berkibaran di kanan kiri kepala juga dijumpai pada arca Hara-Hara dan Parwati yang keduanya menggambarkan tokoh Raden Wijaya dan Tribuana Tunggadewi. Pita-pita tersebut digambarkan pada arca-arca perwujudan zaman Majapahit lainnya. Ukuran arca di belahan juga sesuai dengan arca-arca yang terdapat di Candi Grimbi dan Candi Simping yang dibuat di awal abad ke-14 Masehi. Konstruksi bata dan arca batunya juga mirip dengan purbakalahan Majapahit lainnya seperti Candi Jawi, Jago, Penataran, Petirtaan Watu Gede, dan lainnya. Menurut Agus Aris Munandar, petirtaan ini dibangun untuk menjadikan semacam oposisi petirtaan Jala Tunda. Candi Belahan pada hari-hari tertentu sering dikunjungi wisatawan untuk melaksanakan ritual agar keinginannya terkabul, menyembuhkan penyakit, atau awet muda. Ada juga yang menaruh sesajen, ritualnya macam-macam berdasarkan keyakinan. Selain dipercaya dapat mengabulkan sesuatu, air di petirtaan ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mandi hingga air minum. Candi ini biasanya ramai pada malam-malam tertentu seperti malam Jumat Legi dan malam bulan purnama.